Uji coba mengaplikasikan pupuk pada tanaman cabai, sebagian dengan cara disprei ke daun dan sebagian dengan cara dikocor ke media tanam. Kira-kira mana yang lebih unggul antara dikocor atau disprei ke daun, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Oktani93. Dikarenakan masih simpang siur dan banyak yang bertanya juga, bagus mana sih mengaplikasikan pupuk antara disprei ke daun atau dikocor ke media tanamnya? Nah, agar tidak penasaran, di video kali ini saya akan uji coba mengaplikasikan pupuk, sebagian khusus dengan cara disprei ke daun tanpa ada yang netes ke media tanamnya, dan sebagian khusus dengan cara dikocor tanpa membasahi daun-daunnya. Sekaligus saya akan bahas juga kelebihan dan kekurangan mengaplikasikan pupuk antara dikocor dengan disprei, teman-teman. Nah, langsung saja, bibit cabai yang mau saya uji coba pupuk menggunakan ukuran polybag 20x20, dikarenakan bibit cabai yang mau saya uji coba pupuk ini antara disprei sama dikocor itu sebatas pertumbuhannya saja, artinya tidak sampai berbuah, dan bibit cabai ini dari masa penyemaian sampai pindah tanam ke ukuran polybag 20x20 sebelumnya belum pernah dipupuk sama sekali. Namun media tanamnya saya menggunakan sedikit campuran kohe kambing, teman-teman. Jadi tanaman cabai ini sama-sama menggunakan pupuk dasar kohe kambing meskipun jumlahnya itu hanya sedikit. Dan setelah 5 hari pindah tanam ke ukuran polybag 20x20, sekarang saya mau kasih pupuk susulan. Saya bagi 3 bagian terlebih dahulu dan mengaplikasikan pupuk susulannya itu sebagian dengan cara disprei atau disemprot ke daun-daunnya, sebagian khusus dengan cara dikocor ke tanah atau ke media tanam, dan sebagian tidak dikasih pupuk susulan sama sekali, teman-teman. Selanjutnya setelah dibagi 3 bagian seperti biasa agar tidak tertukar satu sama lain, 3 tanaman atau 3 polybag yang khusus dikasih pupuk dengan cara dikocor saya kasih tanda warna biru, dan 3 polybag yang mau dikasih pupuk dengan cara disprei atau disemprot ke daunnya saya kasih tanda warna merah seperti ini, dan 3 tanaman atau 3 polybag yang tidak dikasih tanda itu artinya tidak dikasih pupuk sama sekali, teman-teman. Terus untuk pupuknya saya coba menggunakan pupuk Sampurnade, dikarenakan saya masih penasaran sama pupuk Sampurnade ini karena dari kemasannya itu hampir mirip-mirip atau hampir sama pupuk Ganda Silde, teman-teman. Namun dari segi harga pupuk Sampurnade ini jauh lebih murah, yaitu Rp3.000 per 100 gram. Kalau Ganda Silde itu sekitar 11-15.000 per 100 gram. Dan kalau dilihat dari kandungan unsur hara yang tertulis di kemasannya, kandungan nitrogen dan fosfat itu lebih tinggi Sampurnade daripada Ganda Silde. Oh iya, sekarang kita lanjut mengaplikasikan pupuk Sampurnade ini, dan untuk dosis yang saya gunakan kurang lebih setengah gram, lalu dilarutkan dengan air sebanyak 200 ml, dan setelah dipastikan pupuknya larut dengan air, baru kita pindahkan atau kita tuangkan ke botol semprot seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita aplikasikan ke tanamannya, yang dimana sebagian khusus dengan cara disemprot ke daun, sebagian dengan cara dikocor, dan untuk 3 tanaman yang khusus mau saya kasih pupuk dengan cara disprei atau disemprot ke daun. Agar proses spray pupuknya itu tidak netes ke media tanam, saya tutup terlebih dahulu dengan menggunakan kardus seperti ini, teman-teman. Dan agar tanaman di sampingnya itu tidak ikut kesemprot atau kecipratan pupuk, saya tutup juga. Selanjutnya kita lakukan penyepraian atau penyemprotan ke tanamannya, dan melakukan penyemprotannya itu sampai basah merata dari pucuk, daun-daun hingga batang utamanya, teman-teman. Nah, setelah dipastikan semuanya sudah kesemprot secara merata hingga keseluruhan tanamannya itu basah seperti ini, sekarang kita lanjut mengaplikasikan pupuk dengan cara dikocor khusus ke 3 tanaman yang ditandain warna biru dengan menggunakan pupuk sisa penyemprotan yang masih ada di botol semprotnya ini, teman-teman. Jadi dosis pupuknya itu antara dengan cara disprei dan dikocor itu sama-sama menggunakan dosis yang sama, namun untuk jumlah volume pupuk yang dikocor itu jauh lebih banyak daripada dengan cara disprei, teman-teman. Karena kalau dengan cara disprei itu hanya sebatas sampai basah keseluruhan tanamannya, akan tetapi kalau dengan cara dikocor untuk pemupukan pertama ini itu membutuhkan kurang lebih 40-50 ml per tanamannya. Dan nanti kita lihat sama-sama perbedaan pertumbuhan tanaman cabai ini antara yang dikasih pupuk dengan cara disprei, dikocor, dan yang tidak dikasih pupuk susulan sama sekali, teman-teman. Dan setelah 7 hari pemupukan, keadaannya seperti ini. Untuk perbedaan antara yang dikasih pupuk dengan cara disprei dengan yang dikocor dan yang tidak dikasih pupuk susulan sama sekali, untuk sementara kalau dilihat dari kehijauan daun, kelebaran daun itu sedikit lebih unggul 3 tanaman yang ditandain warna biru,
atau 3 tanaman yang khusus dikasih pupuk dengan cara dikocor teman-teman. Agar lebih jelas, sekarang kita lihat lebih dekat untuk 3 tanaman yang ditandain warna merah atau yang khusus dengan cara dispray, keadaannya seperti ini. Dan untuk 3 tanaman yang ditandain warna biru atau yang khusus dikasih pupuk dengan cara dikocor, daun-daunnya itu sedikit lebih lebar dan terlihat lebih hijau kalau dibandingkan dengan tanaman yang lain. Terus selanjutnya untuk 3 tanaman yang tidak dikasih pupuk susulan, pertumbuhannya itu sedikit lebih lambat kalau dibandingkan dengan tanaman yang dikasih pupuk susulan, baik itu dengan cara dikocor maupun dengan cara dispray teman-teman. Oh iya, agar terlihat lebih jelas perbedaan pertumbuhan antara ketiga bagian tanaman cabai ini, sekarang saya mau kasih pupuk untuk yang kedua kalinya, dan pupuknya itu masih sama dengan menggunakan pupuk Sampurnade, dan takaran dosisnya pun masih sama seperti pemupukan pertama, yaitu kurang lebih setengah gram pupuk Sampurnade dicampur atau dilarutkan dengan air kurang lebih 200 ml teman-teman. Dan tetap 3 tanaman atau 3 polybag yang ditandain warna merah khusus dikasih pupuk dengan cara dispray dan ditutup bagian media tanamnya seperti ini. Dan penyepraiannya itu seperti biasa sampai basah keseluruhan dari mulai pucuk, daun hingga batang utamanya teman-teman. Terus selanjutnya 3 tanaman atau 3 polybag yang ditandain warna biru tetap khusus dikasih pupuk dengan cara dikocor ke media tanamnya dengan menggunakan sisa pupuk yang masih ada di botol semprotnya ini teman-teman. Tapi baik itu pemupukan pertama maupun pemupukan kedua dengan jumlah larutan pupuk 200 ml itu tidak saya gunakan semuanya, karena masih ada sisa sedikit yang tidak saya gunakan teman-teman. Setelah dikasih pupuk 2 kali, nanti kita lihat beberapa hari ke depan perbedaan pertumbuhannya antara yang dikasih pupuk dengan cara dispray dan yang dikasih pupuk dengan cara dikocor. Nah, setelah 10 hari dari pemupukan kedua atau setelah 17 hari dari pemupukan pertama, artinya setelah 2 kali dikasih pupuk dengan cara yang berbeda, keadaannya seperti ini. Jadi saya ulangi, 3 tanaman yang ditandain warna merah khusus dikasih pupuk dengan cara dispray, 3 tanaman yang ditandain warna biru khusus dikasih pupuk dengan cara dikocor, dan 3 tanaman yang tidak dikasih tanda itu artinya tidak dikasih pupuk susulan sama sekali. Terus untuk perbedaan pertumbuhan tanaman cabai ini, kalau dilihat dari kehijauan daun, kelebaran daun, dan tingkat tinggi tanamannya itu lebih unggul 3 tanaman yang ditandain warna biru atau 3 tanaman yang khusus dikasih pupuk dengan cara dikocor teman-teman. Untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat lebih dekat 3 tanaman yang ditandain warna merah atau yang khusus dikasih pupuk dengan cara dispray, keadaannya seperti ini. Pertumbuhannya itu sehat-sehat, daunnya pun lumayan lebar-lebar, namun untuk pertumbuhan tunas airnya itu masih kecil-kecil dan tidak terlalu banyak juga. Terus untuk 3 tanaman yang ditandain warna biru atau 3 tanaman yang khusus dikasih pupuk dengan cara dikocor, keadaannya seperti ini. Daun-daunnya itu lebih lebar, lebih hijau, dan pertumbuhan tunas airnya pun sedikit lebih banyak dan sedikit lebih besar-besar juga teman-teman. Terus yang terakhir untuk 3 tanaman yang tidak dikasih pupuk susulan, hanya menggunakan pupuk dasar pohe yang tidak terlalu banyak, keadaannya seperti ini. Pertumbuhannya itu sedikit lebih lambat, daun-daunnya kecil-kecil dan terlihat menguning, dan ketinggian tanamannya pun jauh lebih pendek juga teman-teman. Jadi seperti inilah hasil uji mengaplikasikan pupuk antara dispray dan dikocor. Itu lebih unggul diaplikasikan dengan cara dikocor, mungkin dikarenakan jumlah larutan pupuk yang dikocor itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan cara dispray teman-teman. Dan salah satu kekurangan mengaplikasikan pupuk dengan cara dikocor itu jauh lebih banyak dosis yang diperlukan dan membutuhkan air yang lumayan banyak juga, dan kekurangan lainnya tidak bisa mengaplikasikan pupuk berbarengan dengan pembasmian hama teman-teman. Berbeda kalau dengan cara dispray, ketika mengaplikasikan pupuk dengan cara dispray kita bisa sekalian mencampurnya dengan insektisida, jadi mengasih pupuk sekaligus membasmi hama atau pencegahan hama teman-teman. Meskipun mengasih pupuk dengan cara dispray itu kurang maksimal kalau dibandingkan dengan cara dikocor. Oh iya, di sini saya hanya sebatas uji coba pupuk dengan cara saya sendiri. Mungkin kalau beda cara, beda wilayah, beda cuaca, beda juga yang dihasilkan teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, ditambahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.